Ya. Jadi kita tahu kan bahwa ada dua, yaitu spontaneous generation dan bukan spontaneous generation. Spontaneous generation ini hanya terjadinya di penciptaan. Sedangkan yang enggak spontaneous generation itu terjadi setelah penciptaan. Jadi setelah penciptaan berdasarkan konsep kejadian kita tahu bahwa enggak ada spontaneous generation. Nah, lalu kita belajar yang kemarin itu bahwa spontaneous generation ini dimulai dari Aristoteles. Ya, kalau kita belajar ilmu-ilmu IPA dulu, Aristoteles ini adalah satu tokoh yang terkenal kan dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, lalu pada abad ke-19, spontaneous generation ini disalahkan atau dibilang salah oleh Louis Pasteur. Ya. Nah, itu pada abad ke-19. Nah, apa sih yang dibuat oleh Louis Pasteur sehingga dia bilang bahwa spontaneous generation itu salah? Dia buat penelitian tahun 1859. Dia membuat tabung-tabung di dalam corong seperti ini, dia buat 3 penelitian, yaitu tabung yang dibuat corongnya ini seperti leher angsa, sehingga udara bisa masuk, tetapi partikel-partikel yang ada di udara itu nggak bisa masuk kuah dari meat broth ya, kalau dibilang ini kaldu ya, air kaldu ini ya. Ketika dia punya flash kedua, tabung kedua diputuskan, ada dia punya bakteria ataupun adalah terjadi living organismenya muncul. Dan ketika nggak diputuskan, tetapi kuah broth ini dikenakan dengan agak dimiringkan sehingga kuahnya itu bisa terekspos dengan partikel-partikel dari udara yang gampang masuk tanpa melalui, kalau yang nomor 1 kan partikelnya harus kena tekanan ke atas ya. Tapi karena kalau begini dia kalau di bawah udara aja bisa langsung masuk kan. Nah, waktu dia melakukan percobaan di tabung kedua dan ketiga, dia menemukannya adanya bakteria yang ada di dalam tabung itu. Tetapi ketika di nomor 1, dia melihat bahwa nggak ada bakteria di situ. Jadi 1859 dari penelitian ini yang namanya pasteurization, juga dibilang itu, Louis Pasteur mengatakan bahwa nggak ada namanya spontaneous generation. Mem, masih ingat ini, Mem? Halo Gaby, selamat pagi. Masih ingat Gaby? Mantap ya. Kita ini aja ya. Kita review. Nah, lalu dibuatlah 8. Jadi kalau tahunnya Pasteur itu 1859 dan 1864. 1864 apa sih yang terjadi? Dia buat suatu metode yaitu pasteurization. Ini adalah metode di mana memanaskan suatu cairan ya dalam titik didih supaya mikroorganisme yang membuat makanan ataupun liquid tersebut rusak dapat dihancurkan. Dan ini di pasteurization ini dibentuk tahun 1864 oleh Louis Pasteur supaya menjaga kualitas dari wine gitu ya. Jadi sejauh ini Itin tahun berapa aja? Tahun berapa aja Louis Pasteur? 1864, 1859. Oke, mantap. Nah, lalu kita masuk kepada Bisham, ya. Bisham ini jadi dulu itu 1850-an banyak yang percaya bahwa kalau kita masukin cane sugar atau gula ke dalam solusi air, ya, itu tuh bisa dengan spontaneous. Apakah artinya kalau ada kata spontaneous, ini spontaneous generation kan? Dibilang kalau misalnya kita taruh itu spontaneous, ini bisa berubah menjadi glucose and fructose, gitu dia.
Nah, lalu tahun 1854 ini, Bisham ini mempertanyakan tentang pengertian orang-orang akan ini. Masa sih langsung glukos dan fruktos itu spontaneous bisa ada di solusi air yang dicampur oleh gula. Oleh karena itu, dia buatlah percobaan, ya. Dia masukkan, jadi ini orang-orang percaya ya. Dia masukkan gula, nggak ada apa-apanya, dimasukkan gula, terjadi spontaneous generation. Ada glukos dan fruktos. Nah, itu dia. Nah, lalu dia buat suatu percobaan, yaitu air gula yang ditutup rapat, ya, setelah 3 hari, 30 hari, ada lumut, ya, ada lumut dan ada perubahan gula. Dan waktu yang satu ditambah zat kimia, nggak ada lumut dan nggak ada perubahan gula. Tetapi apakah dia punya penelitian ini menjawab pertanyaan tentang fermentasi nggak, Oma Ali? Atau semuanya? Menjawab nggak ini? Jadi maksudnya Bisham itu maksudnya ada spontanis gitu. Ini kan waktu itu kan tahun 1850 kan, Oma, orang-orang percaya kan bahwa terjadi spontaneous generation kalau melarutkan gula di dalam air kan, Oma, karena langsung berubah jadi glukos dan fruktos. Nah, 1854 Bisham mempertanyakan hal ini, Oma. Gitu. Tanyakan, terus dia bikin eksperimen. Dia bikin eksperimen namanya Beacon Experiment tahun 8. Bahwa memang ada spontanis gitu ya, Cep. Terus habis itu dia buat ini kan, setelah 30 hari keluar lumut perubahan gula. Yang satu zat kimia tidak ada lumut dan tidak ada perubahan gula. Nah, terus habis itu apakah ini menjawab pertanyaan nggak, Oma? Enggak. Enggak kan? Betul? Jadi, yeah. Jadi penelitian Bisham tahun 1854 ini nggak ada konklusinya, begitu kan? Nggak ada. Tidak ada konklusi ya? Nggak ada konklusi. Nah, tetapi yang harus kita, karena ini ceritanya kan masih panjang kan, yang kita harus ingat bahwa setiap observasi. Kamu apakah dengar? Halo? Tulisannya kasih besar sedikit. Oh, sorry Oma, ini udah PDF. Sorry, ini yang kemarin, jadi nggak bisa Nanti yang selanjutnya ya, kita besarkan. Kalau gini gimana? Suka lewat. Nah, ini ya, gini aja ya, Oma. Iya. Nanti yang di Word satunya kita ini ya, besarkan. Nah, jadi yang harus kita ingat, sebagai jalan cerita kita yang kita mau ngerti bahwa setiap penelitian yang disimpulkan oleh para saintis-saintis di Eropa harus dimasukkan ke dalam paper atau Report of French Academy of Science. Artinya apakah setiap penelitian Bisham, jadi Oma bisa tahu nggak siapa yang duluan kalau setiap observation harus disubmit? Iya, ketahuan kan? Jadi ini penting ya, ini kutipan ini. Nanti kita butuhkan cerita ini untuk yang nanti cerita ke depan ya. Jadi kesimpulannya kita tahu bahwa hasil penelitian 1854 nggak bisa menjawab tentang spontaneous generation, tentang yang terjadi dalam fermentasi air gula yang menjadi glukos dan fruktos. Apakah sampai sini bisa mengerti, Om Alim dan semuanya? Bisa ya? Nah, ini 54, Kang. Ya, 54. Betul. Ya. Nah, akhirnya dia buat fermentasi lagi. Penelitian tentang fermentasi dilanjutkan lagi, Oma. Jadi yang pertama 1854 kan? Yang kedua 1856, ketiga 57, diakhiri 5 Desember 1857. Nah, terus habis itu ini ya. Dia buat penelitiannya adalah dia buat 2 tabung ya. Lalu dikasih sedikit udara yang berkontak langsung dengan airnya ya. Nah, lalu
Nah, terus habis gitu dia bilang, the first content in this alternative medium and use. Spawn that in change from rapidly. In other words, was no form. Nah, jadi dia buat ini kan, dia tutup rapat, lalu dia kasih sedikit, jadi dia awalnya air gula, artinya nggak ada apa-apa kan Oma unsurnya, betul kan? Ini antara 2 flash atau 2 tabung ya. Nah, lalu di sini dia buka sedikit dengan udara yang diekspos di luar. Jadi dia buka sedikit supaya udaranya masuk dan terekspos dengan udara luar. Dan waktu dia ekspos sedikit dengan udara luar, tiba-tiba muncul lumut-lumut. Jadi apakah, dan waktu yang satunya Oma, yang ini kan sama-sama kan, dia awalnya buat 2 tabung lah yang sama gitu. Air gula yang sama. Ditutup rapat awalnya. Ya, lalu yang satu dibiarkan tertutup, yang satu diekspos sedikit dengan udara. Nah, hasilnya dari yang 2 tabung ini, yang satu muncul molds, yang satu nggak muncul molds atau nggak muncul lumut. Artinya dari penelitian Besham, konklusi dari semua dia punya penelitian tentang fermentasi, apakah ada nggak spontaneous generation, Om Alin? Kalau ini ketahuan nggak ada karena ada udara kan. Nah, itu dia. Jadi, waktu 1854, dia nggak bisa ambil konklusi kan? Tapi ketika selesai dia punya penelitian 1856 dan 57, dia bisa simpulkan bahwa nggak ada yang namanya spontaneous generation. Dua ya, Oma? Yang penelitian 54 itu Ya. ada lumut kan setelah 30 hari tadi. Nah, tapi ditutup rapat kan, Oma, nggak ada udaranya sama sekali. Oh, jadi itu lumut itu dari mana kalau nggak ada ini dari udara? Jadi artinya ini adalah yang kebawa dari di dalam kan, Oma? Yang sisa-sisa yang awal sekali. Jadi yang pas masuk sama udara pertama kali, Oma. Oh. Itu dia. Karena hasilnya yang fermentasi yang penelitian berikutnya kan, Oma, ini muncul karena udara dibuka kan? Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya pas dibuka, diekspos udara baru muncul molds, artinya nggak ada spontaneous generation. Lalu kenapa yang ini ada lumutnya? Ini kita tahu ini adalah dari awal udara yang pertama kali masuk pertama ya. Atau enggak dari air atau gulanya yang ada partikel-partikel bakteri kan kita nggak tahu, tapi pertumbuhannya sangat lambat karena nggak diekspos udara terbuka secara langsung. Kalau ini berapa hari, C? Ini langsung aja Oma dibilang sih, katanya dia bilang ini pas dibuka ya, dibilang ini dia menemukan ada perubahan langsung. Ini the molds grew more rapidly gitu. Dan di 9 yang lain nggak ada udara, nggak ada molds form. Itu dia. Mungkin nanti kalau ini 30 hari atau berapa hari kemudian muncul bisa kan ada lumut. Iya, itu jadi waktu ya karena dia lambat. Betul. Karena yang ini memang dibuka kan Oma, dikasih dengan udara. Jadi apakah bisa lihat nggak apa yang dilakukan Pasteur itu, kalau Pasteur tadi tahun berapa? Masih ingat? Yang 59. 59. Kalau Besham tahun berapa? 57. 54, 56, 57 kan? Lebih dahulu siapa yang menemukan bahwa nggak ada spontaneous generation? Besham. Mantap. Apakah bisa kita buktikan bahwa yang menemukan duluan adalah Besham? Ini kuncinya. Boleh? Saudara-saudara? Om Konyep, selamat pagi. Bisa? Om Alin bisa ya, Oma? Bisa. Oke, mantap. Pagi Om Konyep, Kak Chen, Om Jeffrey. Apakah bisa ikuti sampai sejauh ini? Selamat pagi, Jeffrey. Pagi deh, puji Tuhan bisa. Ya, oke, puji Tuhan. Ya. Oke, mantap. Kalau gitu kita bisa lanjut ceritanya. Kalau misalnya kita sudah ya. Oke, sebentar ya. Kita buka filenya. Jadi kita kemarin sampai di sini ya.
Ini dia. Besham udah. Oh, ini. Selamat pagi, Bro Alex. Kak Yuli. Nah. Oh, ini Besham on fermentation. Ini ya. Nah, sekarang kita mau masuk. Jadi kita mau tulis kesimpulan di sini ya. Jadi ini kan seri. Jadi kita harus untuk tahu cerita yang berikutnya, make sure kita ngerti. Kita punya cerita yang kemarin, gitulah ya. Oke, kita new dokumen. Kita share screen ya. Nah, ini dia. Nah, mari kita lihat ya. Oke. Selamat pagi ya, Bro Alex. Pagi. Masuk semua. Ya. Mana kan? Oh, ini di sini. Sorry. Nah, jadi kesimpulannya kita tahu Pasteur ini temukan tidak ada spontaneous generation tahun 1859 kan? Oh, Pasteur, ya. Lalu Besham temukan tidak ada spontaneous generation tahun 1854 sampai 1857 lah yang mau dibilang ya. Iya, Apakah semua ini tercatat dalam buku sains? iya, Ya, yang report French of Academy kan yang tadi kan? iya. Of science. Tercatat di situ ya. Oke, mantap. Nah, makanya kita akan lanjut lagi ceritanya ya. Halo, Gedi. Ya, Mem Olsha, selamat pagi. Pagi, Gedi. Gedi, apa? Di mana aku dorang pelaporan itu kasih masuk? Report Di Science. French. Ya, Ya. Report Science Academy, Mem Olsha. Oh, ya, makasih. Oke, mari kita lihat. Mana tadi? The French Academy of Science, sorry. Report of the... Ini, kita tulis ini ya. Tunggu. Report Academy of Science. Kita tulis ini ya. Semua penelitian dicatat di... Ya. Oke, mantap. Kalau yang duluan Besham harusnya yang lebih terkenal siapa, Om Alin? Besham. Itu ya. Aneh ya. Nanti kita mau lihat kenapa ya. Oke, mari kita lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke albuminoid, oke? Masih ingat nggak dulu kita ada albuminoid? Ya, ini ya. Ya. Nah, apa itu apa namanya albuminoid dibilang? Ini kekecilan ya, kita besarkan sedikit. Iya, Oke. Nah, ini boleh ya? Oke. Apa sih itu albuminoid? Ya. Mari kita baca sama-sama ya. Albuminoid. Albuminoid ini ya adalah kelas apapun dari protein sederhana seperti keratin, gelatin, kolagen yang tidak larut
dalam cairan yang netral. Boleh? Apakah bisa mengerti? Ini dari Wikipedia ya. Dia punya ini. Saya. Kita mau make so Ini albuminoid ini protein gitu. protein. Boleh, Oma? Jadi kalau apa sih albuminoid yang sederhana adalah protein. Nah, boleh? Jadi kalau nama kerennya albuminoid, sederhananya yang saudara-saudara pas tahu, apa sih albuminoid? Itu apa, saudara-saudara? Om Alin? Protein. Protein. Mantap. Protein. Protein ya. Sampai sini boleh? Boleh. Oke. Boleh. Nah, mantap. Kita taruh sini aja deh. Tunggu ya. Nggak apa-apa lah, gini aja lah ya. Nah, ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Halo, C. Ya, Om Alin, ada pertanyaan? Cairan yang netral itu apakah? Nggak dicampur apa-apa gitu. Betul, betul. Dia istilahnya yang cairan yang nggak ada campuran lah, kimia atau yang tadi kan kayak ada kimianya kan, Oma? Iya. Dia cairan sederhana lah, yang netral gitu ya. Oke. Ya, mari kita lihat. Pada umumnya, ya pada masa inilah, pada saat ini, secara umum ini bahwa fermentasi itu nggak bisa terjadi kecuali adanya kehadiran albuminoid. Nah, jadi teman-teman, kalau mau terjadi fermentasi harus ada apa? Albuminoid. Nah, Albuminoid. ya, oke, mantap. Jadi sampai kita mau kasih kesimpulan satu ya. Ini umumnya ya, pada umumnya artinya belum udah benar atau belum tentu benar? Belum tentu. Belum tentu. Mantap. Jadi mari kita lihat ya. Jadi kesimpulannya kita mau kasih di sini supaya nanti kalau kita baca-baca ulang boleh ya. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau mau terjadi fermentasi harus ada albuminoid. Albuminoid. Ya. Iya. Kayak begini kalau mau fermentasi pada umumnya harus ada albuminoid. Boleh, sayang. Oke. Nah, lalu dibilang sini, yang mana sangatlah dipakai ya secara general oleh siapa ini? Hasil. Jadi kalau mau albuminoid ini dipakai oleh siapa? Hasil. Itu dia. Jadi kita tulis kesimpulan nomor 2. Albuminoid dipakai oleh Pasteur. Ya. Albuminoid ini kayak ragi gitu lah ya. Kalau mau bikin tempe harus difermentasiin dulu nggak, saudara-saudara? Om Alin. Ya kan? Nah, anggap aja nih kayak mau bikin tempe, oleh karena itu kedelainya harus difermentasikan. Nah, pakai apa itu? Pakai albuminoid. Nah, itu dia. Tapi ini albuminoid yang lain ya. Ini kalau tempe kan ragi kan? Kalau namanya aja gitu ya. Mungkin tempe nggak pakai albuminoid gitu, pakai ragi ya. Karena senyawa protein kan banyak kan, saudara-saudara? Iya, di kedelai itu ada protein. Iya, Om Jeffrey, silakan.
ini fermentasi sekarang banyak digunakan, terutama untuk pengganti pupuk kimia atau untuk tanaman. Kalau untuk peternakan, mereka untuk memfermentasi makanan ternak yang bisa disimpan berbulan-bulan. Sekarang keberhasilan fermentasi itu memang di vakum, tidak ada udara, tapi keberhasilan itu ditandai dengan wangi tape. Kalau wangi tape itu fermentasinya berhasil, kalau wangi busuk artinya gagal. Memang digunakan gula. Sekarang banyak sekali digunakan untuk peternakan, pertanian, yang disebut EM4 itu. Iya, betul. Jadi apa namanya, keberhasilannya ya hanya tandanya cuman wangi tape. Kalau wangi tape dia berhasil. Itu untuk pengemukan pengganti pupuk itu cuman menggunakan ini bekas-bekas sampah buah, sampah-sampah sayur, sama sedikit itu gula sama cucian air beras, ditutup di dalam drum 3 hari sudah berhasil, lalu dicampurkan ke air sebagai pengganti pupuk kimia itu sekarang. Itu sangat banyak digunakan sekarang untuk peternakan. Mereka campur juga untuk makanan. Itu mereka campur dengan Yakult, bikin fermentasi itu. Fermentasi ya. Oke, terima kasih Om Jeffrey tambahannya ya tentang fermentasi ya. Tadi Om Konyep ada mau tambahkan? Menguatkan apa yang Om Jeff bilang. Oh iya, silakan. Oh sudah Om ada. Oh sudah, oke. Terima kasih Om Konyep karena dari pertanian ya, jadi mengerti yang seperti itu. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oleh karena itu, mari kita lanjut lagi ya. Nah, lalu dibilang, namun ya, mereka punya cairan. Mereka punya cairan ini dia punya living organization. Jadi mereka kan ini kan di dalam cairan kan, solution itu kalau saudara-saudara baca solution ini artinya cairan gitu ya, cairan ya. Nah, jadi waktu pas campur albuminoid, cairan mereka ada apa? Atau ada makhluk hidup kan di dalamnya ya? Bisa, saudara-saudara? Atau mikroorganisme ada? Betul. Oke? Kalau pasture, oke? Nah, itu dia. Apalagi kalau kita ingat kan, kalau mau campur EM4 gitu kan, itu membuat mikroorganismenya ada kan, Om Konyep dan Om Jeffrey kan? Betul. Nah, jadi penelitiannya, kalau pakai albuminoid, hasil solusinya, boleh nggak kalau saya tulis solusi itu, saudara-saudara mengerti itu air, boleh? Kalau Indonesianya solusi kan, Mah? Jadi solusi ini bukan ini ya. Jadi kalau Indonesianya solusi. Keluar. Cairannya deh. Solusi itu jalan cairan ya, Indonesianya kita tulis ya. Dalam kurung. Dalam kurung ya. Oke. Kalau pakai albuminoid, hasil solusi cairannya ada mikroorganisme. Ya. Ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Ini pasture ya. Gini aja lah. Oke, mari kita pelan-pelan bacanya ya, supaya kita mengerti. Nah, kalau B shampoo-nya cairan, cuman hanya terdiri only pure cane sugar and water.
Jadi apakah murni? Murni. Ah, Ini. jadi kita tulis kesimpulan tentang Besham. Ya. Solusinya, solusi Besham murni hanya Itulah. cane sugar and water. Nah, kalau solusinya Pasteur ditambah albuminoid, betul? Iya. Nah, itu dia ya. Nah, Apa tuh cane? cane sugar ini gula tebu, Oma. Oh, tebunya. Iya. Gula tebu ya. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, lalu dia bilang ini dipanaskan di dalam apa itu namanya? Di dalam dipanaskan ditabung dengan fresh lake lime. Ya. Nah, apa ini fresh lake lime? Fresh lake lime ini adalah ini kita mau bilang ini kalsium karbonat, boleh? Ini jadi ini bahan-bahan lah, kan ya. Lalu ini dicampur dengan fresh lime itu kan ini kan lime itu Lemon. kan lemon kan? Nah, ini yang nanti akan hasilkan kalsium karbonat atau limestone atau nah inilah ya. Dan ini biasanya juga ditemukan di batu-batu tua gitu loh. Ya. Oh. Boleh ya? Ya, jadi solusinya apa namanya? Solusinya B. Kalau Pasteur tadi solusi cairannya dicampur albuminoid. Kalau solusinya Besham murni, ada cane sugar, water, tapi dia campur dengan lemon, betul? Fresh slake lime, boleh? Ya. Nah, itu dia. Ya. Lalu dia bilang, dan ini sudah dibuktikan ada albuminoid nggak? Tidak. Nah, ini apa? Albumin kan? Ini kan? No. Kata lain albuminoid adalah albumin atau albumin, betul? Nah, oke, kita lanjut lagi. Namun, mold, living organisme yang ada di dalam albuminoid muncul dalam solusi ini. Jadi kalau albuminoid ini apakah sudah ada albuminoid ini apakah living organisme karena dia protein? Betul? Ya kan? Nih. Ya. Betul. Nah, itu dia. Dan jadi walaupun tanpa albuminoid dihasilkannya adanya living organisme, bisa? Iya. Jadi dicampur ini, kalau di sini kan pakai albuminoid, hasilnya apa? Hasilnya di dalam Air ada living organisme kan, dibilang kan? Ya. Nah, yang ini cuman murni, nggak ada albuminoid di sini. Hasilnya di dalam solusi ada living organisme. Bisa ini? Ya. Lalu, jadi kenapa mereka buat percobaan ini? Karena mereka, coba sebelum itu kita mau coba Oma Alin, coba supaya ini karena ini kan agak bingung-bingung sedikit ya. Kita mau sebelum lanjut semuanya mikir ngerti dan Oma Alin boleh ulang apa kesimpulan tentang Pasteur Besham. Boleh Oma? Yang ini baca ini, C. Boleh. Nah, pakai bahasanya Oma aja. Nah, silakan Oma. Penelitiannya Pasteur dan Besham apa bedanya di sini tentang fermentasi? Silakan Oma. Oh. Penelitian daripada Pasteur dan Besham. Jadi Pasteur ini
dia melakukan eksperimen dengan menggunakan untuk terjadi fermentasi, dia pakai albuminoid. Dan kalau pakai albuminoid di dalam cairan, di situ ada mikroorganisme. Jadi itu hasilnya ketika air dia campur dengan albuminoid, di situ ada mikroorganisme. Sedangkan penelitian BISAM, dia tidak mencampur air itu dengan albuminoid, tapi hanya dengan cane sugar dan air saja. Nah, di situ juga ada mikroorganisme. Gitu, Cik. Mantap, Oma. Jadi, mari kita lihat ya. Jadi, mari kita lihat ya. Ini kenapa sih, apa sih pentingnya kita harus tahu ini? Jadi kan mereka buat penelitian ini untuk buktikan sebenarnya ada nggak sih fermentasi, betul? Iya. Ya kan? Jadi, mereka ini ya, jadi penelitian, coba kita lihat. Jadi penelitian ini dibuat untuk mereka ketahui ya, apakah solusi ini spontaneously ferment atau harus ada sesuatu di dalam solution yang menyebabkan fermentation. Ini kan yang mau dibikin, kan? Betul? Iya. Nah, jadi mari kita lihat bedanya Pasteur dan Besham. Ya, mari kita lihat bedanya Pasteur dan Besham. Kita mau gambar ya, ini. Kalau dalam penelitian yang masuk akal punya Pasteur atau Besham ya. Mari kita lihat. Tunggu ya, mau cari gambar-gambarnya. Sama menghasilkan. Ya, ya. Oke, sebentar ya. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi kalau yang ini ya. Oke. Misalnya ini air plus gula ya. Air plus gula. Air plus gula ya. Kalau yang ini yang Pasteur. Kalau yang Pasteur ditambahin apa tadi? Albuminoid. Albumin. Dan albuminoid ini senyawa protein kan? Iya. Betul? Iya. Yang ada living organismenya kan? Betul? Jadi apa sih? Begini ya. Kalau fermentasi itu apa sih? Ini ya, kita mau tahu definisinya fermentasi. Fermentasi itu bagaimana sesuatu misalnya ini ya. A, B, ya kan?
Contohnya ini AB ini kedelai, betul? Terus difermentasiin jadiin apa? Jadi apa dia? Tempe, betul? Iya. Waktu tempe dia sudah A, B, C. Boleh? Ya. Boleh. Begini kan? Jadi apakah dan ini ditambahin sama ragi kan di sini? Iya. Sehingga dia jadi A, B, C, betul? Jadi Mm-mm. apa namanya? Kita bisa lihat ini dari sini bahwa kalau misalnya mau lihat di suatu tabung ini ada kehidupan apa enggak, kalau kita masukin suatu yang hidup, apakah jelas dia memang ada yang hidup, Oma? Mm-mm. Ya. Bisa? Bisa semuanya itu? Jadi kalau Iya. mau fermentasi ini spontaneous terjadi, bisa tiba-tiba ada yang hidup atau bagaimana ya? Jadi apakah paling fair adalah memang suatu solusi yang nggak dikasih kehidupan, ditutup, betul? Nanti baru mau dilihat kan, ada nggak kehidupan di situ hasilnya, betul? Kalau misalnya kita mau lihat benar-benar namanya fermentasi itu ada atau enggak gitu kan? Jadi kalau misalnya fermentasi ini terjadinya spontan atau harus ada suatu yang ditambahkan baru terjadi. Apakah Proses. Nah, itu kan? Nah, tetapi apakah misalnya ini agak ribet sedikit tapi kita pelan-pelan ya. Semoga kita ngomongnya dengan bahasa yang saudara-saudara bisa mengerti. Oke, coba kita ulang lagi ya. Jadi, kalau fermentasi ini, ya Mama, kalau fermentasi ini, dia ini di mana, apa namanya, mereka tadi kan mau buktikan apakah fermentasi ini spontaneous, oke? Kan mau buktikan dia spontaneous atau dia tidak spontan, betul? Tidak spontan atau harus dicampur sesuatu, betul? Proses. Nah, ini dia. Nah, sekarang kira-kira kalau suatu penelitian yang fair untuk spontaneous atau enggak. Nah, fermentasi itu di mana kita lihat ada misalnya kalau misalnya yang satu AB, fermentasi itu adalah A, B, C, boleh? Iya. Tanpa apa-apa, boleh? Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita lihat penelitiannya Pasteur, oke? Penelitiannya Pasteur. Kalau misalnya fermentasi ini dia air gula lah contohnya. Dia masukin albuminoid. Apakah ini protein? Betul? Iya. Dan apakah nggak usah kita tunggu-tunggu, nggak usah kita lihat hasilnya, jelaslah jadi A, B, C, boleh? Karena ini adalah mikroorganisme yang lain, kan? Jadi jelaslah ketambahin C, boleh? Jadi dia ini adalah senyawa yang hidup juga, kan? Jadi pastilah kita akan lihat ada perubahannya. Orang dikasih albuminoid, bisa lihat nggak itu bedanya? Iya. Boleh, boleh? Yang lain bagaimana? Om Mem Olsya atau mau diulang? Om Konyep, Kak Rejuan? Apakah jadi mau ulang? Nggak apa-apa ya kalau mau diulang. Jadi C, albuminoid Boleh ini ulang. kalau untuk proses fermentasi kedelai jadi tempe sama dengan ragi gitu ya? Tapi apakah ragi itu kayak EM4 itu apakah itu mikroorganisme juga kan Om Konyep? Iya. Betul, betul. Jadi apakah kalau misalnya mau tahu nanti ada kehidupan nggak ya? Apakah fairnya penelitiannya harus nggak boleh ditambahin sesuatu yang hidup? Kalau misalnya mau tahu spontaneous atau enggak spontan, bisa lihat nggak? Makanya kalau cuma kedelai sendiri nggak akan menjadi tempe. Nah, itu dia. Jadi kan penelitiannya mau ditanya kan, ini spontaneous terjadi atau tidak spontan. Harus dicampur sesuatu dulu baru terjadi fermentasi. Itulah penelitian yang mau dibikin Pasteur sama Besham itu. Boleh? Nah, kalau Pasteur apakah dia dikasih albuminoid yang ada unsur kehidupannya, apakah jelas memang hasilnya akan ada kehidupan? Iya.
Ya kan? Bisa lihat ya. Ini nggak nyalahin EM4 enggak, tapi kita mau lihat logika dalam penelitiannya gitu. Boleh saudara-saudara? Ya. Jadi kalau Pasteur dia begini, ya. Kan dia mau lihat kan ini di tabung ini hasilnya ada sesuatu nggak ya di sini, ya, ada titik-titik ini nggak gitu kan? Dia mau lihat kan? Nah, tapi Pasteur begini, oke kita mau lihat. Tapi dia begini, untuk lihatnya itu dia campurin sesuatu bintik-bintik, apakah bisa lihat hasilnya kalau dari awal dia sudah campurin titik-titik hitamnya? Nggak murni kan. Nggak murni itu Oma Alin. Bagaimana yang lain? Apakah bisa mengerti atau Geidi harus ulang? Om Bram, Kak Rejoen, Mem Olsya. Boleh ya kalau diulang? Halo Geidi. Apakah Mem mengerti? Boleh mau ulang? Boleh, Mem. Perlu Boleh. mengerti ini DP fermentasi karena tadi kan dibilang kalau yang di pasture kan dia ndak tambah dia udah pakai ini kan pakai ragi, contoh ragi itu. Betul. Kemudian itu kan sudah ditambahkan di kedelai baru jadi tempe gitu. Nah, kalau Besham dia dia langsung campur dengan albuminoid begitu. Oke. Kalau baru. Olsya boleh hapus dulu semua yang Mem Olsya ngerti. Boleh. Ya. Boleh. Oke, mantap, Mem. Jadi mereka itu mau buat penelitian apakah jadi ini yang paling penting ya. Mereka ini lagi mau buat penelitian ya. Apakah fermentasi ini spontan atau harus ada solusi atau sesuatu yang menyebabkan fermentasi. Boleh, Mem? Ya, boleh. Boleh itu. Ya. Ini penelitiannya mereka ya. Iya. Mem Olsya, kalau fermentasi itu apa sih? Jadi fermentasi itu adalah ketika kita masuk misalnya air sama gula ya. Air sama gula. Nah, fermentasi itu ketika air dan gulanya ini didiamin ya, tiba-tiba air dan gulanya sekarang sudah ada bintik-bintik merahnya. Nah, ini fermentasi. Dan bintik-bintik merah ini adalah kalau dibilang ini bakteri ya, boleh? Mikroorganisme, boleh? Iya. Oke. Mem Olsya, kalau sebetulnya Mem Olsya, ini kayak gini. Apakah Mem Olsya tahu tadi albuminoid adalah senyawa protein yang mengandung banyak mikroorganismenya juga di dalam Iya. Kalau mau tahu hasilnya di akhir ada merah apa enggaknya, fair enggak kalau dari awal kita sudah campur warna merah? Oh, iya. Oh, sudah. Iya. Fair enggak, Mem Olsya, kalau seperti itu? Kalau dicampur sama, berarti kan situ sudah kehidupan. Nah, jadi bisa ngerti nggak hasil fermentasinya ini harus dicampur sesuatu yang mengandung mikroorganisme ya? Iya. Ini bukan salah benarnya ya. Kita mau cari tahu, mau penelitian kan, Mem Olsya? Iya. Kalau dari awal sudah ditaburin titik merah, nggak heran dong di akhir ada merah-merahnya, betul? Oh, betul. Nah, itu kalau ini adalah Pasteur, boleh? Iya. Jadi penelitiannya Pasteur ini begini, dia bilang, oh ada mikroorganisme, ini fermentasi. Ya jelas lah kamu campurin albuminoid awalnya, boleh? Oh, boleh. Albuminoid kan ini protein. Protein ini kan nyawa kehidupan gitu. Ya jelas kamu
dari awal kamu campurin warna merah-merah, itulah hasilnya kan? Nah, itu dia. Oh, kalau si Besham dia cuman air gula begitu ya? Gitu, Mem Alsya. Ya, gitu. Sudah mengerti. Kita tadi pikir lah dua-dua dicampur tetap dua-dua sama. Katanya tidak. Iya. Yang bagian ini memang agak bingung-bingung sedikit gitu loh. Jadi Iya. ini juga agak bingung, jadi wajar kalau memang harus diulang 2 kali, karena Gaidi pun dengernya dan dibacanya ulang-ulang juga waktu yang Iya. Oke, makasih Gaidi. Nah, jadi ini pasture kan Oma Alin. Nah, terus mari kita lihat yang Besham ya. Nah, kalau Besham kayak gimana? Nah, kita clear lagi ya. Nah, tadi kita mau gambar, kalau kita gambar pasture di sini lah. Supaya nanti di ini ya. Jadi fermentasi mau lihat bagaimana suatu tabung ada warna merahnya kan di akhir, betul? Itu fermentasi kan, kita bilang secara sederhana lah. Ini fermentasi. Iya, betul. Tetapi Iya, betul. awal sudah dikasih apa? Warna merah, betul? Betul. Betul. Benar-benar enggak menjawab kan? Apakah fermentasi ini harus dicampur solusi, apa terjadi dengan sendirinya kan? Enggak menjawab sama sekali kan? Iya. Nah, itu dia. Nah, mari kita, ini pasture ya. Jadi dia untuk menjadikan merah di akhir, dia udah tambahin merah di awal dan dia percaya, merahnya muncul di akhir. Ya jangan kaget lah kamu masukin merah di awal, bisa lihat itu saudara-saudara. Bisa. Tapi dia bukan spontanis loh memang. Nah, kita bisa ya reason dulu ya, Oma. Betul kan, Oma? Mantap, Oma. Nah, mari kita lihat Besham. Besham ya. Besham, dia bikin kan? Dia bikin. Ya. Dan dia masukin fresh lake lime, betul? Iya. Kalsium karbonat. Iya. Dan ini dibilang apa? Ini bukan albuminoid, betul? Betul. Jadi ada warna Iya. merah masukin. Tidak ada. Jadi apakah pure begini? Dan apakah tadi dibilang Iya. pure only kan? Dan sugar. Oke. Nah, jadi ini air plus gula murni, nggak apa. Kalau ini air gula campur albumino. Albuminoid. Jadi memang benar-benar ini dua solusi. Jadi dua hal yang ibaratnya kalau di awal nggak ada mikroorganismenya lah kalau mau dilihat, betul? Bisa lihat ini saudara-saudara? Betul. Nah, kalau yang di pasture memang dicampur mikroorganisme, betul? Ya jelaslah hasil akhirnya adalah ada merahnya. Jadi waktu penelitian awal Besham murni nggak ada mikroorganisme warna merah. Pas di akhir ketemulah warna merahnya. Jadi apakah penelitiannya yang mana yang membuktikan ini terjadinya, istilahnya pasture ini kan nggak membuktikan bahwa nggak membuktikan apa-apa kan, orang jelas kamu masukin ya adalah warna merah. Kalau artinya penelitian Besham dong yang membuktikan sesuatu kan? Iya. Jadi artinya Besham penelitiannya seperti ini tanpa dicampur albuminoid, dia buktikan bahwa kalau mau ada mikroorganisme harus dicampur sesuatu, yaitu fresh lake lime atau kalsium karbonat, boleh? Dan ini nggak ada unsurnya sama senyawa protein. Albuminoid. Salah tulis ya. Atau albuminoid kan? Jadi yang lebih fair dalam penelitiannya siapa ini, Om Alin? Bisa. Mantap. Bisa lihat ya. Ini kita harus benar-benar ngerti. Kak Chen bagaimana? Kak Chen bisa jelas, Kak Chen?
Nah, itu ya. Oke. Kita Bisa. ngerti sekarang. Bisa ya? Oke, mantap. Nah, jadi ini Besham ini benar-benar, jadi dia di sini ya, dia buktikan dari penelitian yang ini, dia buktikan bahwa fermentasi atau ini kan hasilnya ada living organismenya kan? Ada. Sama di sini juga ada. Jadi living organisme ini bahwa fermentasi ini ada solusi. Ada campuran solusi lain kan? Yaitu fresh like lime kan? Iya. Untuk hasilkan living organisme di dalam tabung. Artinya apakah dengan penelitian ini membuktikan bahwa nggak ada apa? Spontanis. Karena harus dicampur dulu kan, baru ada living organismenya kan? Oh gitu. Ya. Dan perlu waktu gitu. Perlu waktu, betul Om Jeffrey. Dan kalau pasture nggak bisa kelihatan dong, karena memang langsung dicampur mikroorganisme, jadi jelas lah ada mikroorganismenya kan? Jadi kalau ini kan mau buktikan ada spontan atau enggak kan Om Alin, jadi memang harus yang murni awalnya, bisa? Jadi kalau kadang juga orang lihat biarpun cuma air sendiri toh kadang nggak ada campuran gula apa gitu air. Tetap kalau sudah lama tetap ada jentik-jentik itu berarti memang nggak ada spontanis ya. Iya, nggak tahu dia masuk dari apa kok jadi ada jentik-jentik itu kan. Nah, betul Om Alin. Jadi Om Alin, apakah Om Alin bisa lihat dari tadi kan penelitiannya ada tabung yang ditutup yang kebuka sama udara muncul kan? Iya. Kalau yang ini ditambah lagi penelitiannya kan, mau buktikan lihat harus dicampur sesuatu dulu, baru harus istilahnya air dan gula ini harus terekspos dengan sesuatu lah, baru ada living organismenya. Artinya bukan organisme yang dicampur. Betul, itu dia Om Alin, itu kuncinya. Jadi apakah Pasteur punya penelitian ini mau gampang tapi tipu-tipu orang yang cari gampang juga kan? Nah, apakah semua bisa jelas ini dia? Bisa ya? Ini dia albuminoid. Jadi kalau pas dulu BSBS dengar Pasteur ini cuma campur sama albuminoid. Ini dia, bisa? Kalau ada yang teman-teman kita ngomong, Pasteur itu kan dia bilang fermentasi, tapi dia campur albuminoid, itu menambangkan nggak kemurnian dia, gitu kan? Dia mau ada mikroorganisme, oke, saya campur mikroorganisme. Lihat nih, akhirnya ada mikroorganisme yang nggak tahu, bodoh-bodoh aja kan, Om Alin? Jadi, ya silakan Om Jeffrey. Mikroorganisme itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Betul. Yang bisa kita tahu ada mikroorganisme itu dari baunya. Baunya itu akan wangi seperti tape. Iya betul Om Jeffrey, betul sekali. Jadi mikroorganisme itu bisa hidup, nggak boleh kena matahari. Kalau kena matahari dia mati. Jadi kayak wine itu kan dipanaskan ya, mati. Pembuatan itu juga harus vakum udara pertamanya, tapi betul. Sering-sering kita buka karena akan timbul gas. Iya benar. Kalau kita banyak minum gula dicampur nanas, akhirnya kita sering buang angin dari perut kita. Terjadi fermentasi. Bicem itu bilang kasih lime, saya kasih kebanyakan
bekas-bekas kulit nanas kita blender. Oh iya iya. Iya. Jadi fungsinya itu masing-masing. Kalau pastur ini saya lihat cocok untuk yang dibilang kehidupan seperti peternakan dan sebagainya. Tapi kalau bicem ini cocok untuk pertanian. Kalau saya bilang ini lebih bagus karena sama-sama mengeluarkan mikroorganisme untuk kalau tanah itu sekarang banyak diganti sebagai pengganti pupuk kimia. Iya. Thank you ya Om Jeffrey tambahannya. Ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat kan penelitian mana yang pure untuk buktikan bahwa enggak. Dan dari penelitian ini lagi-lagi Besham tunjukkan enggak ada apa, saudara-saudara? Spontaneous generation. Nah, Mem Olsya, apakah bisa jelas sampai sejauh ini? Boleh, Gedi. Terima kasih. Sama Mem Olsya, Kak Rey Joan, bagaimana Kak Rey? Dan Brother Alex, Om Bram, semua? Bisa ya? Kak Chen, bisa ya? Halo, Gedi. Ya, Om Bram ada pertanyaan kah? Ada yang Gedi harus ulang untuk Om Bram supaya mantap? Ya, kalau mau lihat ini, apakah pastur ini cuma mau lihat lebih cepat aja bikin penelitiannya dibandingkan pastur kali ya? Karena dia cuma udah langsung itu pun tanpa tunggu waktu, memang udah ada albuminoid atau ada kehidupan di dalam tabung pertama pun, tanpa tabung kedua pun sudah ada kan, sedangkan Bisham masih ditunggu dulu sehingga ada proses di tabung kedua baru terjadi. Itu ya kira-kira mungkin ya. Betul. Jadi kalau yang menjawab memang fermentasi yang murni, kan karena mau jawabnya apakah ada spontaneous generation kan Om Bram kan? Betul. Kalau misalnya dari awal sudah dikasih ada generation atau ada ditambahkan ya jelas lah di akhirnya ada kan Om Bram? Sudah pasti ya. Karena ini dalam unsur penelitian kan Om Bram mau buktikan nih loh nggak ada sebenarnya. Nah itu dia. Bisa ya Om Bram? Jadi, ya, silakan Om Konyep ada mau tambahkan? Ya, saya ingat waktu sekolah dulu, Ya. saya jadi bertanya setelah belajar ini, pasteur yang dikenal ada kan hukum pasteurisasi. Bisa, ya, Betul. luar biasa. Jadi setelah belajar ini saya bilang memang orang ini maunya yang gampang untuk cari popularitas dengan cara yang gitu. ya, benar. Kalau kita lanjutin ceritanya ini lebih sadis lagi nanti ya. Aduh. Betul memang. Om Konyep belajar di Ya, makasih deh itu aja. Aduh, betul. Saya belajar dulu pasteurisasi. Iya, saya belajar. Apakah ada Besham, Om Konyep? Nggak ada kan? Nggak ada ini baru belajar kita. Nggak ada, kita nggak kenal ini orang ini. Aduh, padahal dia yang temukan pertama ya, Om Konyep. Oke, terima kasih semuanya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Nah, semua terus dibilang, semua ini di report di Academy of Science, betul? Lagi-lagi kan? Sudah dah. Jadi semuanya dilaporkan ke mana? Academy of Science yang tadi kan? Terus diterbitkan 4 Januari, oke? Apakah sampai sini boleh kita lanjut lagi? Saudara-saudara? Boleh, Gedi. Mantap. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat lagi. Yang albuminoid ini memang agak sedikit puter-puter, tapi kalau udah ngerti enak juga kan? Mengerti enak. Nah, ini yang lime tadi ya. Kalsium oxide, ini dia ya. Limestone, slake lime, ini dia. Ya. Tunggu ya, kita mau ambil Indonesianya.
supaya nanti kalau mau dibaca-baca boleh. Saya belajar ini dari UI, jadi Iya ya, Om Jebri ya. Universitas Internet. Mantap, Oke, lanjut. Lalu, walaupun ada namanya Schwann, yaitu saintis juga, dia bilang ada kuman di udara. Jadi di udara itu ada kuman-kuman atau mikroorganisme lah, ya. Tahun 1837. Jadi dia ini, tunggu ya, kita mau lihat konteksnya ini, dianya siapa terakhir. Terus dia bilang, dan sekarang Besham ini kayaknya Pasteur ya, ini Pasteur. Pasteur ini nggak percaya gitu loh dengan apa yang dikatakan Schwann. Boleh, saudara-saudara? Tetapi sekarang Besham buktikan bahwa ada ternyata airborne germ. Dari penelitian yang tadi kan, Oma Alin, yang tadi kita baca yang pelajaran minggu lalu, Oma Alin masih ingat? Bahwa dibuka, ada, betul. Nah, ada udara, artinya ada airborne germ, kan? Iya. Ya. Tapi Pasteur sampai 1857, dia punya idea, dia punya ingatan masih dalam ide-ide bahwa moles itu, tentang moles dan fermentasi itu munculnya secara apa, Om Alin? Bagaimana, saudara-saudara? Jadi tahun 1857, Pasteur percaya apa? Spontaneous generation. Hah? Tahun berapa Itin? Nggak percayanya? Hah? Tahun berapa? 59. Baru nggak percaya. Waktu 1857 masih percaya spontaneous generation nggak? Masih. Bagaimana saudara-saudara? Bisa lihat ini? Jadi Schwann bilang kan 1837 ada udara itu mengandung germs, mikroorganisme gitu kan? Pasteur bilang, oh saya nggak setuju ini, gitu kan? Ya? Terus Besham buktikan, nih saya buktikan dalam saya punya penelitian 54, 56, 57 kan? Tapi waktu 57, dia pertahankan, enggak, malts fermentasi itu adalah spontaneously walaupun dia masukin albuminoid. Kira-kira reasonable nggak itu, saudara-saudara? Ini warna merah-merah ini muncul secara tiba-tiba ini. Walaupun dia masukin merah-merah ke dalam. Itu reasonable. Tidak fair. Ya. Jadi yang dia masukin ke dalam cairan untuk hasilkan fermentasi, dia bilang ini hasil fermentasinya spontaneous. Bisa lihat? Walaupun dia kasih albuminoid, dia tetap bilangnya ini hasil spontaneous generation. Itu tahun 1857 ketika Besham lagi buktikan bahwa nggak ada spontaneous generation dengan dia tutup ada 2 tabung dan 9 tabung yang dia tutup rapat dan 2 tabung dia kasih kontak udara sedikit aja langsung tiba-tiba ada molds dan ada fermentasi, ada perubahan kan di air gula itu. Tetapi yang satunya, yang 9 dia tutup rapat nggak terjadi apa-apa, nggak ada terjadi perubahan. Artinya nggak ada spontaneous generation kan, harus air dan gula itu harus terexpose dengan udara atau ditambahkan sesuatu sehingga menghasilkan living organisme fermentasi, betul? Atau itu membuktikan nggak ada spontaneous generation. Tapi Pasteur-nya bilang, Om Konyep, bahwa malts fermentasi walaupun saya kasih albuminoid itu spontaneous semuanya. Bisa lihat itu nggak? Nah, bisa lihat kan?
Makanya dibilang, walaupun dia punya cairan itu sudah ada yeast, Halo Bu Jepri, mahasiswa UI. maaf ya, tadi putus. Tadi sampai mana ya? Oke. Kak dan saudara-saudara tadi dengarnya sampai mana ya? Yang jadi putus, sorry. Tadi udah ngomong-ngomong panjang. Apakah bisa, kalau kita kan dengar terus Mama, yang di Zoom dengar sampai mana? Pertanyaannya. Kak Chen, Oma Alin tadi dengar sampai mana ya? Mem Olsya, Kak Rejoan? Yang bisa itu bilang enggak apa ya, jelas lah kalau dicampur merah pasti ada merahnya gitu. Itu dia. Sampai situ ya, Oma. Nah, jadi dia bilang bahwa malt sama fermentasi ini take birth spontaneously, Oma Alin. Kita lihat bacaannya. Ini bukan siapa ini dari jurnal ini ya. Dia bilang, walaupun solusinya itu dari awal sudah ada ragi yang udah mati ataupun air ragi yang membawa mikroorganisme atau bakteri atau fermentasi dari awal. Jadi, walaupun dari awal dia udah masukin mikroorganisme atau merah yang Gaidi bilang tadi, dia bilang waktu akhir ada merah, dia bangga-banggain. Ini loh, spontaneous generation. Bisa lihat itu nggak? Bisa ya? Itu dia. Halo. Ya, Masya, silakan. Jadi ini, apa ini, Pasteur ini dia pembohong kayaknya ya. Aduh, sudah mulai bisa ya, lihat kesimpulannya ya. Oke, jadi mari kita lihat, kita simpulkan ya. Kesimpulan tahun-tahun ya. Tahun yang kita dapat tadi 1855. Kita ambillah tahun 1837 lah ya. Ini kan 1837 ini ada Sichuan kan? Sichuan dia bilang bahwa ada airborne germ ini adalah di udara itu mengandung germs. Bisa ya? Atau mikroorganisme ya. Ini. Hal ini tidak dipercaya oleh siapa? Pasteur. Dan dibuktikan benar oleh siapa? Bisa. Tap. Lalu 1854 sampai 1857 Besham buat beacon eksperimen, masih ingat? Ya. Ini menjelaskan bahwa tidak ada spontaneous generation. Untuk ada mikroorganisme di dalam tabung atau terjadinya fermentasi, solusi harus terekspos
dengan udara atau dicampur dengan solusi lain kan? Iya. Yang tidak ada hubungan, tidak ada unsur Albuminoid. nah, kan? Ini dia. Jadi dia buktikan bahwa nggak ada kan? Nah, di tahun yang sama 1857 apa yang Besham percaya? Pasteur percaya? Bahwa fermentasi itu. Bahwa ada spontaneous generation kan, Oma? Iya. Iya. Jadi waktu Besham temukan tidak ada spontaneous generation, Besham di tahun yang sama masih percaya ada spontaneous generation. Padahal dia sudah campur. Makanya nggak masuk akal kan? Walaupun di dalam solusinya mengandung albuminoid ataupun yeast, ragi, ya ragi atau germs, ya kan? Iya. Hasil dari solusi yang ada ini, solusi di awal ya, ini kita mau bilang di awal. Hasil solusi di akhir yang ada. Solusi itu cairan tuh, C, tadi. Betul. Jadi hasil solusi di akhir yang ada mikroorganismenya disebut spontaneous generation. Ini kan agak aneh kan? Iya. Kadang orang yang ini kan believe a lie sekali kan? Oke. Oma Lin apa, Oma? Maksudnya tidak fair sekali ya. Lalu tahun 1859 dia bilang, oh iya memang nggak ada spontaneous generation, betul? Iya. Dia akui. Ini Pasteur akui ya. Tahun berapa tapi? 59. Apakah dia ulang penelitian yang Besham bikin? Iya. Terus 1864 dia buat apa? Pasteurisasi kan? Bisa saudara-saudara, inilah. Nah, ini belum cerita puncaknya, tapi seenggaknya kita cicil-cicil ya, supaya kita memang benar-benar ngerti ini tentang cerita Besham dan Pasteur. Ya, sampai nanti kok ada hubungannya sama police state, Napoleon. Nah, ini kita fondasinya ini harus kuat dulu, saudara-saudara. Boleh? Bisa ya? Ini ceritanya masih panjang, tapi apakah dari pelajaran hari ini saudara-saudara bisa ngerti, bisa lihat ini agak bau-bau amis ya, Pasteur ini ya. Udah bisa kecium nggak? Saudara-saudara bisa cium itu? Boleh gini. Nanti kita ambil kesimpulannya nanti ya. Oke, bagaimana yang lain? Om Konyep, Om Bram, Kak Chen, Om Jeffrey bisa? Bisa ya? Ya, bisa deh. Ya. Kak Rejuan, bagaimana Kak Rejuan? Bisa mengerti? Om Alex bisa? Boleh. Ya, oke. Oke. Boleh. Oke, mantap. Yang mana Mama? Oke, kalau sudah nggak ada, kita akan tutup kita punya pelajaran. Jadi kita save dulu lah ini. Sambil mencatat. Ada yang mau tambahkan dari pelajaran ini? Nggak ada? Oke.